Showiness, Wibu Happiness, gimana nih kabar kalian? Ya, balik lagi sama gue Wibu yang bangga jadi Wibu ini di segmen SKSD. Seberapa kuat si Doi? Buset dah, dari kemarin SKSD mulu ya. Dan ya karakter yang bakal gue bahas kali ini sesuai lah sama permintaan kalian ya kan. Dan juga requestan dari ya Doppelganger ini. Ya lu bisa baca kan, yang bakal gue bahas kali ini itu Ryo dari seri Gensoki yang jujur aja nih ya, gue tadinya tuh ngikutin seri Gensoki sekedar ya ngikut aja gitu loh, ngikutin nggak deep gitu kan. Tapi buat konten kali ini gue sampai deep ya kan seri Gensoki biar tahu nih aturan dunia yang ada di seri Gensoki itu seperti apa sih. Karena kan ya gue butuh batasan-batasannya ya. Dan perlu gue disclaimer, yang gue bahas kali ini itu berdasarkan novelnya, bukan dari manga ataupun animenya. Ingat ya, dari novelnya, oke? Nah, pertama-tama kita harus tahu dulu nih kalau Ryo itu punya berbagai jenis kekuatan. Pertama, jelas dong, pure kekuatan fisiknya doang tanpa embel-embel kekuatan sihir atau yang semacamnya. Kedua, pasti dong kekuatan sihir. Ketiga, spirit arts, kekuatan yang mengandalkan spirit. Dan spirit arts itu tipenya ada dua juga nih, yaitu spirit contract yang membuat Ryo bisa menggunakan kekuatan spirit, dan spirit patch yang membuat Ryo bisa berasimilasi dengan Asia atau ya fusi gitulah sama Asia. Dan kekuatan spirit yang dipakai Ryo ketika berasimilasi sama Asia itu ya jauh lebih kuat ketimbang spirit kontrak. Dan karena spiritnya Ryo adalah Aisha, roh kelas atas yang dikatakan sebagai puncak dari spirit arts dengan kemampuan universal, wajar aja Ryo itu OP banget pas make spirit arts, karena ya Aishanya aja udah OP gitu loh. Dan jenis kekuatan Ryo yang terakhir itu adalah Divine Authority. Kekuatan yang Ryo punya ketika dia masuk ke mode transcendental atau ya Ryuo gitulah. Karena ya Ryo itu reinkarnasi dari Ryuo, makanya ya dia punya kekuatan Divine Authority. Nah, biar lu nggak bingung, gue jelasin dikit nih. Di seri Gensoki, esensi jiwa makhluk hidup itu penting banget. Bahkan ketika seseorang reinkarnasi, dia bakal membawa kekuatan yang dia punya dari kehidupan sebelumnya. Karena kekuatan di seri Gensoki tertanam di jiwa seseorang. Tapi ini nggak berlaku buat kekuatan fisik ya. Kekuatan ini cuma berlaku untuk kekuatan non-fisik aja. Makanya ya Ryo yang merupakan reinkarnasi Ryuo dan jiwanya masih jiwa Ryuo, jelas bisa pakai Divine Authority. Karena ya Divine Authority-nya Ryo ya tertanam di jiwanya Ryo, atau ya lebih tepatnya di jiwanya Haruto, yang udah diperjelas di volume 26, yaitu Ryuo bereinkarnasi menjadi Haruto. Terus Haruto mati, jiwanya masuk ke tubuh Ryo, dan jiwanya Ryo sama jiwanya Haruto menyatu menjadi satu esensi. Simpelnya begitulah. Dan selain jiwanya Ryo gitu kan yang ketanam kekuatan OP dan punya spirit OP juga, Ryo itu punya ingatan sewaktu dia menjadi Haruto, yang di kehidupan sebelumnya Haruto adalah Master Martial Arts. Dan ya bela diri yang dipelajari Haruto itu bukan bela diri sembarangan gitu, karena Haruto dulu belajar bela diri kuno. Dan ya bukan bela diri doang gitu loh yang dipelajari Haruto, tapi Haruto juga belajar keahlian militer. Dan dari sini harusnya lu udah pada tahu kan kenapa Ryo bisa jadi Master Martial Arts dalam waktu singkat. Termasuk ya jadi Master Weapon juga, yang dimana ya Ryo bisa pakai segala macam jenis senjata tanpa terkecuali. Bahkan ya hand to hand combat juga, karena ya buat Ryo ataupun Haruto, tangan itu adalah senjata gitu loh. Tapi ya senjata yang paling sering dipakai Ryo itu pedang atau dagger. Makanya ya senjata Ryo yang paling sering kita lihat ya antara pedang atau dagger itu, yang mana sejauh ini teknik pedang dan daggernya Ryo bukan atas dasar keindahan, tapi efisiensi. Makanya gerakan Ryo nggak ada yang sia-sia, dan juga ya tekniknya itu lebih diutamakan untuk membunuh. Apalagi ya segala macam panca inderanya Ryo kan juga jauh di atas kata normal nih. Mau itu kelima panca indera atau bahkan ya sensornya Ryo buat merasakan kehadiran orang lain. Dan ini udah dibuktikan sejak awal seri, yang bakal meningkat lebih jauh lagi ketika Ryo pakai sihir atau spirit arts. Nah, kita juga melihat ya, Ryo itu gampang banget nih buat belajar sesuatu. Mulai dari belajar sihir, belajar spirit arts, crafting, pekerjaan rumah, dan alkemis. Dan itu bukan sekedar karena Ryo jenius aja gitu loh. Iya, emang Ryo jenius, tapi kejeniusan Ryo itu juga didukung sama pengalaman dan kemampuan berpikirnya yang udah matang, berkat ingatannya sewaktu menjadi Haruto. Ingat ya, Haruto itu seorang mahasiswa yang harusnya seorang mahasiswa udah punya kemampuan berpikir yang matang dan pengolahan informasi yang baik.
Jadi ya wajar aja seorang jenius kayak Rio dengan pengalaman dan kemampuan berpikirnya Haruto yang udah mateng, ya bisa mempelajari banyak hal dalam waktu singkat. Dan semua yang gue sebutin tadi, mulai dari master martial arts, sense-nya Rio, dan kemampuan berpikir Rio, itu membuat Rio bisa memprediksi dan membaca gerakan lawannya dengan instan. Bahkan Rio juga sampai bisa mengcopy gerakan atau teknik bela diri lawannya itu dan menyempurnakannya gitu loh, kalau gerakan itu belum sempurna. Karena Rio itu juga didukung sama kekuatan fisik yang kalau pure kekuatan fisik aja ya, tanpa embel-embel sihir atau yang sejenisnya, gue bisa bilang Rio itu ada di tingkatan manusia super, mau secara serangan atau pertahanan fisik. Tapi kalau misalnya serangan atau pukulan Rio dilapisi energi sihir, maka Rio bisa sampai ya ngancurin beberapa gedung di belakang lah. Jadi gedung yang dipukul hancur terus ngerembet gitu loh ke belakang, dampaknya itu. Dan kalau misalnya Rio pakai kekuatan spiritnya dan berasimilasi dengan Asia, maka ya serangan fisiknya Rio itu bisa sampai membunuh bos dungeon. Ingat ya, ini masih hand to hand combat loh ya. Dan kalau buat pertahanan, selama Rio melapisi tubuhnya dengan sihir, Rio jadi punya physical rest dan magic rest yang cukup tinggi lah. Dan kalau Rio pakai kekuatan spiritnya dan berasimilasi dengan Asia, maka Rio bisa nahan berbagai serangan sihir tingkat tinggi. Dan kalau Rio pakai divine authority-nya, maka dia punya pertahanan absolut dan imun dari serangan sihir. Ingat ya, sihir yang levelnya ada di bawah Rio. Jadi ya minimal kalau mau tembus divine authority Rio, ya nyerang pakai serangan fisik gitu loh, atau pakai sihir yang levelnya ada di atas Divine Authority Rio. Itu juga kalau serangan fisik ya bisa nembus equipment-nya Rio atau enggak gitu loh. Karena ya nanti bakal gue bahas lah equipment-nya Rio gitu kan. Karena ada satu equipment yang menurut gue rusak ya. Dan sebenarnya Rio itu nggak pernah sih pakai Divine Authority buat pertahanan. Pasti ya dia pakai buat serangannya gitu. Dan kebetulan aja Divine Authority itu punya bawaan ya imun sama serangan sihir di bawahnya. Dan pertahanan Rio itu juga didukung tuh sama regenerasinya Rio. Yang bisa dibilang ya Rio itu punya regen yang cukup OP lah di Sereigensoki. Ingat ya, ini sebatas Sereigensoki aja. Yang kalau dibawa ke seri lain, jelas regennya Rio ya biasa aja. Karena nggak sampai auto regen atau ya regen instan. Regenerasi Rio itu berdasarkan healing yang harus dia atur sendiri regenerasinya. Dan kenapa tadi gue bilang regennya itu OP? Itu dikarenakan regennya Rio mengikuti esensi atau energi sihirnya Rio. Ditambah Rio itu juga punya imun mutlak terhadap racun. Dikarenakan esensinya Rio membuat dia bisa menetralkan segala jenis racun yang bisa dibilang secara tidak langsung Rio itu punya anti-poison. Nah, kalau soal kecepatan tanpa sihir atau yang sejenisnya, Rio itu udah ada di tingkatan manusia super. Ya emang belum sampai kecepatan suara, tapi kalau Rio pakai sihirnya atau lebih tepatnya menggunakan energi sihir buat bergerak, maka kecepatan Rio bakal menjadi kecepatan suara. Dan kalau Rio menggunakan spirit arts-nya dan berasimilasi dengan Asia, maka kecepatan Rio jadi hypersonic yang 5 kali lebih cepat dari kecepatan suara. Dan ini udah dibuktikan sewaktu Rio melawan naga air, karena pas melawan naga air, Rio itu sampai bisa jalan di atas air, atau ya lebih tepatnya lari gitu loh, cuma modal kecepatannya doang. Ditambah kecepatan Rio itu juga didukung tuh sama stamina Rio, yang mana ya staminanya Rio itu berhubungan langsung dengan energi sihirnya Rio. Karena energi sihir Rio itu nge-backup staminanya Rio. Dan energi sihir yang dimiliki Rio bisa dibilang ini tanpa batas. Dan ini dibuktikan sewaktu Celia mengintip esensi jiwanya Rio yang bagaikan laut tak berujung yang gak bakal kering. Ya wajar aja, Rio kan reinkarnasi dari Ryuo ya. Dan dari energi sihir tanpa batas itu, maka udah jelas dong Rio punya stamina tanpa batas dan regenerasi tanpa batas juga. Karena tadi gue udah bilang, jumlah stamina dan regenerasi Rio itu tergantung dari jumlah energi sihirnya Rio. Dan juga Rio itu ya bisa merubah energi sihirnya menjadi aura yang mirip seperti Housouku Haki di One Piece. Yang dimana auranya Rio itu bisa membuat orang-orang yang levelnya rendah pada pingsan dengan seketika karena tekanan aura. Dan energi sihir tak terbatas Rio itu juga didukung tuh sama berbagai skill yang dimiliki Rio. Dan skill yang dimiliki Rio ini dibagi jadi 3 kategori. Ada sihir biasa, ada spirit arts, dan ada divine authority. Yang kalau ditanya jelas lah ya divine authority yang paling OP gitu loh. Tapi ya sebelum membahas soal
skill dari Divine Authority Rio, kita bahas dulu nih soal sihir biasa dan spirit arts yang dimiliki Rio. Yang kedua ini bakal gue gabung jadi satu karena ya sihir biasa aja bisa Rio pakai sewaktu dia masuk ke mode spirit arts. Contohnya ya kayak skill telepatinya Rio gitu kan, yang biasanya Rio pakai untuk berkomunikasi dengan Asia. Terus Rio juga bisa nih memanipulasi tubuh seseorang menggunakan 3 skill, yaitu manipulasi persepsi, manipulasi pikiran, dan ilusi. Yang kalau ketiga skill itu digabung, ya Rio jadi bisa memanipulasi tubuh seseorang gitu loh. Karena Rio bakal merubah pandangan orang itu menggunakan ilusi. Terus merubah rangsangan sensorik orang itu lewat manipulasi persepsi, biar sesuai dengan ilusi yang ditampilkan Rio. Dan terakhir, pikiran orang itu bakal dimanipulasi ya kan lewat skill manipulasi pikiran, yang jadinya ya Rio bisa mengendalikan orang itu baik tubuh atau pikirannya, tapi dengan batas waktu tertentu. Terus ada skill manipulasi elemen kayak sihir angin, sihir api, sihir kegelapan, sihir cahaya, sihir petir, sihir air, sihir tanah, dan sihir es. Dan di antara skill manipulasi elemen yang gue sebutin tadi, manipulasi es yang paling OP. Karena Rio punya skill Absolute Zero, yang dimana Rio bisa merubah suhu sampai ke titik 0, terus membekukan sesuatu dengan instan, dengan batasan-batasan tertentu. Dan es dari Absolute Zero ini lebih OP ketimbang manipulasi es biasa. Karena es dari Absolute Zero nggak bisa dihancurin sama Renji, salah satu hero di seri Gensoki, yang mana ya itu udah salah satu skill yang rusak. Terus Rio juga bisa memanipulasi gravitasi. Ya emang nggak parah-parah banget, cuma sekedar ngebuat getaran gravitasi aja kayak gempa ringan gitu lah. Nggak sampai membalik kayak Shirohige di One Piece ya. Nah kan tadi gue udah bilang nih ya, kalau Rio itu master martial arts yang bisa mempredik gerakan orang lain. Dan lu bayangin, Rio yang udah kayak gitu masih punya skill pari yang bisa balikin sihir orang lain. Terus ada skill yang membuat Rio bisa menghilangkan sihir orang lain. Ingat ya, sihir ini sebatas sihir aja, nggak lebih dari itu. Dan ada skill juga yang membuat Rio bisa mengubah ukuran senjatanya sesuka hati. Dan ketiga skill itu sebagai seorang martial arts OP banget ya. Udah bisa mempredik, bisa pari, bisa ngilangin sihir orang lain, bisa ngubah ukuran. Itu OP cok. Tapi kalau ditanya skill Rio pas pakai spirit arts yang paling OP itu apa? Jelas lah, skill manipulasi realita yang Rio pakai untuk menciptakan fenomena yang mengubah dunia dengan batasan-batasan tertentu. Dan juga ada skill subdimensi, karena ya Rio bisa membuat dirinya tidak terlihat dan tidak bisa dirasakan orang lain, bahkan dari jarak dekat sekalipun, dengan cara membuat sub ruang kecil di sekitarnya yang menghalangi penglihatan dan sense orang lain. Jadi ya Rio kayak tembus pandang gitu dan tidak bisa dirasakan orang lain karena dimensi kecil yang dia buat di sekitarnya. Dan dari keahlian Aisyah sebagai spirit kelas atas dengan skill universal membuat Rio bisa mengcopy segala macam jenis sihir orang lain tanpa terkecuali. Ingat ya, Aisyah ini punya skill universal nih, yang bisa segala macam jenis sihir. Makanya Rio bisa mengcopy semua jenis sihir. Tapi ingat, ini sebatas sihir bukan skill. Nah, sedangkan skill Rio pas make Divine Authority udah jelas ya, ini OP banget lah di seri Gensoki. Karena pertama, Divine Authority Rio itu membuat Rio bisa memanipulasi hukum sebab akibat dan hukum matematika. Contohnya, kalau kena api kan harusnya panas nih ya. Nah, sama Rio itu bisa dirubah jadi dingin. Itu contoh kecil dari merubah hukum sebab akibat. Sedangkan merubah hukum matematika, dia bisa merubah yang tadinya 90 tambah 6, harusnya hasilnya itu 96, ini jadi 99. Terus Rio juga bisa nge-summon murid-muridnya dulu tuh, waktu dia masih jadi Ryuo. Contohnya kayak pas Rio manggil Sora, murid sekaligus anak angkatnya Rio sewaktu dia menjadi Ryuo. Ditambah Rio juga bisa ngasih blessing ke orang lain yang membuat orang itu jadi imun mutlak ke sihir yang levelnya ada di bawah blessing yang diberikan Rio. Sejauh yang gue tahu ya, blessing dari Rio efeknya cuma itu. Kalau ada yang lain coba tulis di kolom komen buat yang udah baca novelnya lah. Karena gue nggak nemu gitu loh. Yang gue temuin ya cuma imun dari sihir yang levelnya ada di bawah blessingnya Rio. Nah, tadi kan sebelum pakai Divine Authority ini ya, masih modal Spirit Arts doang, Rio itu bisa ngilangin sihir orang lain nih. Tapi pas pakai Divine Authority-nya, Rio bukan sekedar menghilangkan sihir orang lain doang nih, tapi sampai membatalkan skill orang lain, kan anjing ya.
Tapi di antara skill yang gue sebutin dari awal tadi ya kan, yang paling OP dari segala skillnya Rio dari awal bener-bener awal video ya sampai akhir ini itu adalah menghapus eksistensi. Rio bisa menghapus eksistensi seseorang yang tingkatannya ada di bawah dia. Jadi transcendental ke bawah itu bisa dihapus keberadaannya sama Rio. Bahkan Rio juga bisa menghapus bencana alam yang lagi terjadi atau yang sudah terjadi dan menghapus kerusakan dari bencana itu seolah bencana itu nggak pernah terjadi. Dan hal itu telah dibuktikan di volume 20 bagian epilog sewaktu Rio melawan Erika dan Spirit Bumi, yang dimana Rio bisa menghapus keberadaan Erika tapi tidak dengan spirit buminya, karena ya spirit bumi adalah makhluk transendental kayak Rio. Soalnya tadi kan gue udah bilang Rio bisa menghapus eksistensi yang transendental ke bawah. Kalau yang masih transendental nggak bisa dihapus sama Rio. Yang kalau lu mau tahu lengkapnya ya lu bisa baca sendiri lah, cari di Google banyak cok, oke? Nah, alasan Rio bisa menghapus eksistensi makhluk di bawahnya itu dikarenakan kekuatan transcendental Rio adalah annihilation atau pemusnahan, yang mana kekuatan ini terukir di esensinya Rio sebagai Ryuo. Tapi sayangnya kalau Rio menggunakan kekuatan transcendentalnya atau divine authority-nya itu, Rio bakal dapat konsekuensi yang dimana Rio bakal dilupakan oleh semua orang. Jadi ya semua orang itu pada lupa sama Rio dan gak ingat sama Rio, seolah keberadaan Rio itu terhapus dari dunia. Dan ini udah dibuktikan di volume 20 bagian epilog dan volume 21, yang nanti konsekuensinya itu bisa diminimalisir pakai topengnya Rio. Yang seingat gua nih ya, namanya itu belum disebutin nih topengnya Rio itu apa. Dan perlu diingat, cuma diminimalisir, bukan dihilangkan ya. Karena kalau kebanyakan pakai Divine Authority-nya, Rio bakal kena konsekuensinya. Tapi konsekuensinya itu bakal terbalik. Bukan orang lain yang lupa sama Rio, tapi Rio yang lupa ingatan. Jadi ya kalau Rio pakai Divine Authority pas dia pakai topengnya, bakal ada dua kemungkinan nih. Satu, nggak ada efek apa-apa karena ia masih ada batasannya Rio pakai Divine Authority. Atau kedua, Rio yang lupa ingatan. Makanya ya Rio itu sampai ngestok 10 topeng tuh. 5 pas di volume 21 dan 5 lagi pas di volume 26. Soalnya ya kalau cuma satu, nggak bakal cukup nih buat nahan efek Divine Authority atau transcendentalnya Rio. Dan selain topeng, Rio itu juga punya armor set yang berasal dari Black Wyvern, yang nanti itu armor ya bakal jadi shell doang lah di volume 21. Dan efek dari shellnya Rio itu membuat Rio imun mutlak terhadap serangan fisik. Minimal ya harus pakai sihir lah. Itu juga kalau bisa nembus ya kan Divine Authority-nya Rio yang imun terhadap sihir yang kelasnya di bawah transcendental. Terus Rio juga punya pedang Mithril, pedang yang bisa menyerap spirit arts-nya Rio, karena ya pedangnya Rio ini sekelas artefak kuno. Tapi sayangnya pedangnya Rio ini udah hancur di volume 20 pas melawan Spirit Bumi, yang sekarang ya Rio cuma menggunakan kekuatan spirit arts-nya doang untuk menciptakan sebuah pedang. Dan oke lah, cukup sampai di sini buat pembahasan SKSD Rio atau ya Amakawa Haruto dari seri Gensouki. Gimana nih Cok menurut lo soal pembahasan kali ini? Coba tulis jawaban lo di kolom komentar. Dan sebelum mengakhiri video ini, seperti biasa gue mau bacain beberapa orang yang telah komen di video-video sebelumnya. Pertama dari Zaki Indo. Kapan bahas Servan atau harem yang pernah kena cabut masuk sana sini sama si Haruka bang? Padahal udah banyak yang rek di video sebelumnya. Nantilah ya, gue lagi males aja ya. Nanti, soalnya gue gak janji ya bakal ngebahas Servannya Haruka ya. Gue gak janji tuh, gue cuma bilang kemungkinan, mungkin, kayaknya. Nah, gue bilang kayak gitu ya, gue gak bilang janji loh. Jadi ya mungkin gak tahu kapan ya. Lihat aja ntar. Kedua dari Rogetsu X Mika. Sepertinya admin melupakan satu hal. Si Cray Andre pernah buat Grimoire demi adik tersayang. Bahkan si Cray mau buat volume 2-nya. Gue bukannya lupa, tapi emang gak gue masukin. Soalnya ya itu gak masuk kan ke dalam kategori SKSD-nya Cray Andre gitu. Itu kan masuknya ke dalam intelijennya si Andre. Dan ya kebetulan aja gitu loh. Yang saat itu Andre kan belum tahu kalau dirinya bisa melihat potensi seseorang. Yang ya sekarang dia juga gak sadar sih sebenarnya kalau dia bisa melihat potensi seseorang ya. Cuma yang jadi masalah saat itu kan ya dia menulis buku itu berdasarkan pengetahuannya dari inian ya, dari buku-buku yang dia baca gitu loh. Jadi ya
jatuhnya ke dalam intelijennya si Andre. Dan kalau mau ngebahas soal buku yang ditulis sama Andre, itu ada 3 jenis buku yang ditulis sama Cray Andre. Yang pertama buku Grimoire, benar yang lo sebutin, yang dia tulis ke adiknya. Kedua, buku soal teknik pedang yang dipegang sama pendekar pedang di partinya si Cray Andre. Dan ketiga, buku soal alkemis yang dipegang sama si Tri. Nah, kalau mau ngebahas buku-buku yang ditulis sama Andre ya, itu gua harus membahas partinya Andre juga gitu loh. Jadi mungkin nanti bakal gue bahas sewaktu membahas partinya Andre. Karena apa ya, mereka itu saling berhubungan satu sama lain gitu lah. Jadi gue bukannya lupa, tapi emang nggak gue masukin soalnya udah masuk ke bagian intelijennya Andre yang bisa melihat potensi seseorang. Dah cukup ya, paham dong ya. Selanjutnya dari YP, Bang bahas teman-temannya si Cray juga bang. Nanti ya, kayak yang tadi gue bilang mungkin nanti bakal gue bahas teman-temannya si Cray Andre ya, partinya lebih tepatnya, yang mana ya partinya Cray Andre jadi monster gara-gara buku yang ditulis Andre. Nanti kita bakal bahas ya soal Cray Andre ini, lebih tepatnya party dari Cray Andre. Ya gue nggak tahu kapannya ya, tapi gue nggak janji bakal bahas kayaknya. Jadi ya kita tungguin aja lah ya. Dan terakhir dari Blue Flash. Bukannya pas pembentukan tim yang di episode 2 ini dia kayak ngasal pilih ya. Karena nggak ada orang kuat lain yang bisa disuruh. Jadi dia ngambil orang baru yang dikenalnya. Bisa dibilang iya, bisa dibilang tidak. Tapi kalau lu lihat secara komposisi, itu komposisi timnya bagus banget ya. Yang di episode 2 gitu. Ini orang-orang yang bisa disuruh sama Andre yang ada di clan ya kan lagi pada melakukan misi nih. Jadi ya mau nggak mau Cray harus cari orang baru. Dan mencari orang baru itu ya nggak segampang itu gitu loh. Dan pas dapat orang-orang itu yang ya mereka OP ya, kebetulan juga mereka satu komposisi ya kan, ya udah dimasukin lah sama Andre di satu party. Kalau sekedar nyari orang-orang OP doang mah ya udah di pertemuan yang pertama mah bisa aja main langsung tunjuk ya kan. Ya kayak gitu, simpelnya kayak gitu aja. Lihat aja komposisinya sebagus apa itu. Kalau mereka tidak bertemu dengan si monster apa tuh gue lupa tuh ya, serigala kalau nggak ketemu itu sih bagus komposisinya. Ya itu aja buat beberapa komen dari video-video sebelumnya. Yang kalau lu juga punya pertanyaan, pendapat, saran, requestan atau bacotan-bacotan gak penting lu pada lu bisa tulis di dalam kolom komentar. Dan kalau lu suka sama video kali ini, lu bisa tekan tombol like. Kalau lu nggak suka, lu juga boleh dislike. Gue nggak maksa lu kocok buat tekan tombol like. Dan jangan lupa buat ngopi hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Bye-bye.